Permintaan maaf lengkap salah satu bobotoh kepada bonek, supporter Persebaya Surabaya atas kabar duka yang sempat dipermainkan. Kejadian yang sempat memicu ketegangan antara dua kelompok supporter besar di Indonesia akhirnya mendapat titik terang. Loka Lokita Dewi, salah satu bobotoh, secara terbuka meminta maaf kepada bonek, supporter Persebaya Surabaya, atas perbuatannya yang mempermainkan kabar duka almarhum putra Teguh Wicaksono. Melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Loka Lokita Dewi menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Ia mengaku bersalah atas unggahan Instagram Story yang dinilai merendahkan duka cita keluarga almarhum putra Teguh Wicaksono, salah satu supporter Persebaya yang meninggal dalam kecelakaan. Dalam video tersebut, ia dengan suara bergetar mengklarifikasi apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Loka Lokita Dewi ingin mengklarifikasi untuk permasalahan saya yang sedang ramai di sosial media perihal postingan story Instagram saya yang membuat dulur Persebaya salah paham terkait kepada bonek Surabaya dan keluarga korban almarhum putra Teguh Wicaksono. Pada hari ini tanggal 12 Desember 2024, saya meminta maaf khususnya kepada keluarga almarhum dan umumnya kepada supporter bonek mania dan keluarga besar Viking Persib Club atas kejadian tersebut. Semoga untuk kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan. Di luar daripada setelah saya menyatakan permohonan maaf, di video ini saya tidak bertanggung jawab. Viking bonek dulur selamanya sampai mati, salam satu nyali. Unggahan video permintaan maaf tersebut juga disertai dengan sebuah caption penuh penyesalan. Loka menulis ia sangat menyesali kegaduhan yang telah ia sebabkan di media sosial. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para supporter untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama ketika menyikapi kabar duka. Berikut respons Persebaya Surabaya. Terima kasih bobotoh atas pesan sedulurannya dalam pertandingan Persib versus Malut United, tanggal 13 Desember tahun 2024. Semoga Fatir dan putra Teguh Wicaksono tenang di sana. Fatir dan putra, pun almarhumah supporter sepak bola yang meninggal saat mendukung tim kesayangannya, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa di atas sepak bola ada kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi, lebih dari apapun. Tidak ada sepak bola seharga nyawa, pantang buat kita untuk menjadikan musibah, apalagi kematian supporter, sebagai guyonan apalagi bahan olok-olok. Sekali lagi, matur nuwun atas pesan sedulurannya, selamat jalan Fatir dan putra. Paul Munster bisa bikin Persija Jakarta dan PSIS Semarang gigit jari, dukung penuh Hernando Ari tetap di Persebaya Surabaya. Hernando Ari, kiper andalan Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya, menjadi sorotan jelang bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dengan kontraknya yang akan berakhir Januari tahun 2025, spekulasi masa depan sang penjaga gawang makin menguat. Situasi ini membuat Persebaya Surabaya harus berhati-hati agar sang pemain tidak hengkang secara gratis. Sebagai salah satu kiper muda terbaik Indonesia, Hernando dipastikan menarik minat klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, hingga PSIS Semarang. Namun, ada sinyal positif Hernando akan bertahan di Green Force. Momen istimewa terjadi saat derby Jatim melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, sore, di mana Hernando dipercaya menjadi kapten tim. Ini adalah kali pertama Hernando Ari mengenakan ban kapten Persebaya Surabaya musim ini. Posisi tersebut dipercayakan kepada Hernando karena absennya kapten utama Bruno Moreira akibat akumulasi kartu. Keputusan Paul Munster menunjuk Hernando sebagai kapten menjadi simbol kepercayaan penuh terhadap kiper 22 tahun tersebut. Hernando punya tanggung jawab besar meski masih muda, pengalamannya sangat berharga, kata Munster seusai pertandingan. Musim lalu, Hernando juga sempat menjabat kapten dalam beberapa laga. Paul Munster menegaskan peran sebagai kapten tidak akan mengganggu fokus Hernando di bawah Mister. Bagi saya, semua pemain di lapangan adalah kapten. Tapi yang terpenting Hernando tetap fokus menjaga gawang, tambah pelatih asal Irlandia Utara itu. Pernyataan ini menguatkan posisi Hernando sebagai pemain kunci Persebaya Surabaya musim ini. Meskipun begitu, Persebaya Surabaya harus segera mengambil langkah konkret untuk memperpanjang kontraknya. Jika tidak, peluang Hernando hengkang semakin terbuka lebar.
terutama mengingat ketertarikan dari 3 klub besar Liga 1. Kabar baik, 4 pemain andalan Semen Padang FC absen. Semen Padang FC kembali berlaga tanpa striker andalannya, Kenneth Nwake pada laga menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih kepala Semen Padang FC, Eduardo Almeida kepada IDN Times, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Kenneth tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, kata pelatih asal Portugal itu. Edu mengungkapkan, ada 2 pemainnya yang tidak akan diturunkan dalam laga menghadapi Persebaya nantinya lantaran cedera. Yang cedera itu ada Firman dan Ridwan yang tentunya tidak bisa bermain nantinya, katanya. Selain 2 pemain yang mengalami cedera tersebut, juga ada pemain Semen Padang FC yang tidak bisa berlaga lantaran akumulasi kartu. Untuk akumulasi kartu ada Kenneth dan Friendly yang tidak bisa ikut main nantinya, katanya. Meskipun tanpa 4 pemain tersebut, Edu yakin anak asuhnya akan mampu memenangkan laga menghadapi Persebaya nantinya. Tentunya kami sudah bekerja keras setiap hari dan kemarin juga sudah memperoleh 3 poin, kami selalu menargetkan untuk mendapatkan 3 poin di kandang ataupun tandang, katanya. Ia menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tim yang sedang berada di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 tersebut. Edu menilai, Persebaya yang saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 adalah tim yang kuat yang harus ia hadapi. Tentunya Persebaya adalah klub yang kuat, itu terbukti dengan keunggulannya yang berada di puncak klasemen, katanya. Meskipun begitu, Edu yakin anak asuhnya mampu memperoleh poin penuh saat menjamu Persebaya. Hadapi Semen Padang FC, Persebaya optimis curi 3 poin. Persebaya Surabaya optimis bisa memenangkan laga menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-15 Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024, mengatakan dirinya optimis akan memenangkan laga nantinya. Seperti biasa, persiapan kami cukup sedikit dengan waktu yang sedikit, tapi kami yakin akan menang dalam laga nantinya, katanya. Ia menambahkan, menghadapi Semen Padang FC akan menjadi laga untuk mengembalikan performa baik Persebaya di Liga 1 2024-2025 ini. Paul mengatakan, membawa sebanyak 21 orang anak asuhnya untuk siap menghadapi tim Kabau Sirah pada laga nantinya. Semua pemain dalam keadaan baik dan tidak ada yang cedera maupun akumulasi kartu, katanya. Menurutnya, dengan performa baik para anak asuhnya nanti bisa mendapatkan poin penuh untuk bertahan di puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari menjelaskan, ia dan teman-temannya akan melakukan yang terbaik dalam laga nantinya. Kami tentunya akan berjuang sebaik-baiknya untuk bisa mematahkan track record selama ini yang tidak pernah menang di kandang Semen Padang FC, katanya. Hernando mengatakan, selain untuk mematahkan rekor tidak pernah menang tersebut, ia dan teman-temannya akan berjuang untuk tetap bertahan di puncak klasemen Liga 1 2024-2025.